Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ikhwatu fid din, barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah, barakallahu bihil ummah. Pembahasan kita insyaallah pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang pembahasan air, yang mana beliau rahimahullah akan menjelaskan jenis-jenis air, pembagian air, dan hal-hal yang wajibkan mandi insyaallah pada pertemuan kali ini. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-ma'u qalilun wa katsirun, yaitu faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Fasal pembahasan tentang air yang sedikit dan air yang banyak. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan tentang air. Ya. Sebelum kita lebih jauh memasuki pembahasan tentang air, maka alangkah baiknya kita mengenal macam-macam air. Macam-macam air yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i khususnya, yaitu yang pertama al-ma'ut tahur, air yang suci lagi mensucikan. Ya. Zatnya air ini suci, serta bisa digunakan untuk mengangkat hadas, ya, dan menghilangkan bekas-bekasnya. Kemudian yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Air ini zatnya suci tapi tidak bisa untuk mengangkat najis. Ya, air suci mensucikan yang pertama tadi misalnya adalah air hujan, air mata air, ya. Pokoknya air yang bening belum tercampur dengan apapun biasanya disebut sebagai air suci dan mensucikan. Yaitu ada dalam pembahasan kitab Matan Abi Suja, ya. Di awal-awal pembahasan Matan Abi Suja. Adapun air suci tetapi tidak bisa mensucikan misalnya adalah air teh, air kopi. Ya, itu air suci, zatnya suci, kopi itu suci, teh itu suci, tapi tidak bisa dipakai buat berwudu, ya, misalkan. Kemudian yang ketiga, air najis, ya, air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini terbagi menjadi dua. Air yang sedikit dan terkena najis, yang mana pembahasan kita ini, sedikit terkena najis, maka menjadi najis meskipun tidak ada perubahan. Yang kedua, air yang banyak terkena najis, tapi dihukumi tidak najis kecuali telah berubah warnanya, baunya, rasanya. Kemudian pembagian air yang keempat, yang pertama suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga najis, yang keempat adalah air musyammas. Ya, air musyammas. Musyammas ini adalah air yang terkena paparan matahari. Ya. Tapi wallahu a'lam, yang kami dapati dari Syekh Mustafa Dibbugha, ya, Syekh Rami Ad-Dali dan semisalnya, beliau menjelaskan bahwa air musyammas ini biasanya di daerah tandus, misal daerah gurun pasir. Adapun di negeri kita alhamdulillah ya tidak termasuk insyaallah dalam perkataan atau penjelasan ma' musyammas. Dan ma' musyammas ini pun ulama berselisih dalam mazhab. Ya, sedikit pembahasan tentang air. Kemudian kita lanjutkan. Beliau menyebutkan al-ma'ul qalilun, air yang sedikit. Sedikit maknanya adalah kurang dari 2 kullah. Ya. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu terbagi dua dari jumlahnya, sedikit dan banyak. Adapun kemudian beliau menyebutkan al-qalilu maduna kullatain.
Makna dari sedikit, jumlahnya kurang dari 2 kullah. Nah ini, jadi permasalahan di sini 2 kullah. Para ulama menyebutkan, sebagaimana Syekh Mustafa Dibbuwa, beliau menyebutkan makna dari 2 kullah adalah 190 liter dalam tadhib beliau. Ya. Adapun Ustadz Rifai misalkan dalam buku yang pedoman sholat yang ma'ruf di negeri kita, beliau menyebutkan air dikatakan sedikit kalau kurang dari 216 liter. Jadi maknanya demikian. Kalau mungkin pakai satuan bentuk bak mandi, maka ukurannya 60 panjang, 60 lebar, dan 60 tinggi. 60 panjang, 60 lebar, dan 60 tingginya. Kurang lebih ya, nanti ulama berselisih, ada yang menyebutkan 58 dan seterusnya. Ya. Kenapa disebut sebagai kullah? Perlu kita ketahui. Kullah ini disebutkan maknanya adalah jarroh, semisal kendi. Ya. Dan dipakai disebut dengan kata kullah karena bisa diangkat di jinjing atau di teng-teng ya. Atau yang semisalnya. Jadi sebenarnya bukan jumlah liter ya, dengan jumlah liter di masa kita. Makanya nanti ulama berselisih tentang berapa liter kalau di zaman sekarang, karena dulu pakai satuan kullah. Ya. Ala kulin, ketika timbangannya misalkan dihitung di sini dengan 2 kullah. Ya, kalau dengan timbangan disebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlahnya sekitar 500 ritel al-Iraqi. Bukan liter tapi ritel. Ya, berbeda lagi. Berapa jumlah 500 ritel Iraqi? Ada yang menyebutkan 285 dirham. Ada yang menyebutkan 156 dirham. Ada yang menyebutkan 128 dirham. Ya, berselisih lagi di sini. Ya, karena bentuknya bukan bentuk liter seperti sekarang baku ya, karena dulu pakai wadah. Adapun 1 dirham itu dihitung dengan jumlah kurang lebih 55 biji gandum. Ya, 55 biji gandum. 55 biji gandum kalau dihitung dengan gram kurang lebih 3 gram. Ya. Jadi kalau kita mau hitungan matematis langsung, untuk yang berpendapat dengan 285 dirham, maka 285 dirham dikali 3 gram untuk 55 biji gandum, hasilnya adalah 855 gram 1 ritel. Maka nanti dikali 500. Untuk yang berpendapat 156 dirham, 156 dirham dikali 3 gram, hasilnya 468 gram 1 ritel. Ya. Maka kalau mau dihitung 2 kullah berarti 500. 500 dikali 855 gram. Hasilnya 427.500 gram. Itu kalau pakai timbangannya. Atau mungkin yang berpendapat dengan tadi 156 dirham, maka 500 dikali 468 gram. Hasilnya 234.000 gram air. Ya, tentu berbeda ya air. Air itu tidak sama, bukan berarti 1 liter air sama dengan 1 kilo air, tidak. Tergantung nanti. Aku ini pembagian tentang kullah. Biar mudah, tadi hanya saya berikan gambaran saja persen para ulama. Maknai saja 2 kullah itu dengan yang ma'ruf. Entah 190 liter atau 216 liter, terserah. Yang ulama berselisih. Kalau mau pakai hitungan bak, tidak mungkin kita ngitung pakai literan. Dikalikan saja baknya 60 kali 60 kali 60. Ya, volumenya 60 kali 60 kali 60. Itu disebut sebagai 2 kullah. Yang di bawah itu, ya, kalau air sampai di bawah itu maka dihukumi air sedikit. Ya, kalau terkena najis maka langsung menjadi najis. Wal kathir,
Ya, kemudian dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wal kathiru kullatani fa aktsar. Disebut jumlah itu banyak kalau berjumlah 2 kullah atau lebih. Ya. Di atas 216 liter kalau pendapat Ustadz Rifai rahimahullah, atau di atas 150 liter untuk pendapat Syekh Mustafa Dibbughah. Wallahu a'lam. Ya. Tinggal pakai batasan 216 liter itu disebut air yang sedikit di bawah itu ya. Al-qalil. Kemudian beliau melanjutkan, al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasah fihi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit itu dihukumi najis kalau terjatuh najis meskipun tidak berubah warnanya, baunya, atau rasanya. Ada air mungkin di bawah 216 liter. Kejatuhan najis. Ya, atau terciprat kencing, maka langsung jadi najis air tadi. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, idza balaghal ma' kullataini lam yahmilul khabath. Atau najasan, dalam riwayat yang lain najas. Kalau air sudah sampai 2 kullah, maka tidak dihukumi najis. Ya. Mafhumnya dari hadis ini adalah kalau air di bawah 2 kullah terkena najis, maka menjadi najis. Ya. Kalau air di atas 2 kullah terkena najis, maka tidak dihukumi najis sampai berubah warna, bau, dan rasa. Mafhum hadis demikian. Ya. Adapun yang termaafkan mungkin jatuh, ya, bisa jadi ada air sedikit. Kemudian jatuh di atasnya bangkai nyamuk. Ya. Atau mungkin lalat yang hinggap. Bisa jadi. Karena dalam mazhab Syafi'i semua hewan bangkainya najis, ya. Kotorannya najis, darahnya najis. Kalau nyamuk jatuh kita tidak tahu bagaimana, sangat kesulitan, maka itu termasuk yang ma'fu. Ya, atau mungkin ada burung minum di situ, maka tidak dihitung sebagai najis. Meskipun burung tadi mungkin makan bangkai, kita tidak tahu ya. Kemudian burungnya minum, sah, tidak dihitung sebagai najis. Wal ma'ul katsir la yatanajjas illa idza taghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu. Air yang banyak tidak dihukumi najis kalau terkena najis, terkena percikan kencing misalkan, jumlahnya banyak, di atas 216 liter kalau pakai pendapat Ustadz Rifai. Jumlahnya di atas 216 liter, misalkan 220 liter. Terkena cipratan kencing, misalkan. Tidak tahu kencingnya bagaimana, ya, sampai ciprat ke air. Apakah dihukumi najis? Tidak. Sampai berubah warnanya, baunya, atau rasanya. Ya beda kalau mungkin kencingnya disiramin ke baknya, maka langsung berubah warna. Tapi tidak demikian selama tidak berubah warnanya. Seandainya setelah beberapa waktu mungkin, ya, air tadi berubah, maka tidak dihukumi najis. Bisa jadi ada sumur yang mungkin ketika keluar airnya bening. Setelah 1 hari mungkin berubah menjadi agak kuning. Itu saya alami, ya. Airnya berubah menjadi lebih kuning setelah 1 hari misalnya tidak dipakai. Maka apakah itu dihukumi najis? Tidak bisa dihukumi najis. Meskipun berubah rasa mungkin tidak bisa langsung dihukumi najis sampai jelas. Bisa jadi airnya memang sumber airnya yang berwarna demikian. Ya, sebagaimana juga pernah dikisahkan waktu dahulu di Kalimantan, dikisahkan oleh beberapa teman kalau airnya itu merah, ya, karena demikian. Kemudian seandainya berubah dengan sebab udara mungkin, ya, sehingga bau, airnya menjadi bau karena sebab udara mungkin pengap, maka tidak dihukumi najis juga, ya. Wallahu a'lam. Kemudian lanjutkan oleh beliau, illa idza sudah disebutkan kecuali telah berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Kemudian kita lanjutkan fasal, pembahasan selanjutnya tentang mujibatul ghusl sittah.
Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yaitu yang pertama oleh beliau disebutkan ilaju al-hasyafati fil farji. Hal-hal yang mewajibkan mandi, ya, maka disebutkan adalah masuknya kemaluan laki-laki pada wanita, yang Nabi istilahkan dengan masuknya timba ke sumur. Ya. Sebelum itu, di sini di awal disebutkan oleh beliau mujibatul ghusli sittatun. Yang menjadikan wajib mandi itu ada 6. Al-ghuslu, ghainnya dengan dhammah, harokat dhammah. Ulama menyebutkan yang lebih fasih, afsah adalah al-ghuslu itu dinisbatkan kepada yang berhubungan dengan mandi Jumat, mandi Id, ya, yang berhubungan dengan seluruh badan, maka disebut sebagai al-ghuslu dengan dhammah. Adapun yang berhubungan dengan mencuci pakaian, mencuci tangan, ya, mencuci kaki, maka dengan ghuslu dengan fathah. Itu yang lebih fasih. Di sini disebutkan oleh beliau, kita kembali ke pembahasan, ya, hubungan badan laki-laki dan wanita yang diselakan oleh Nabi, timba masuk ke sumur. Entah kemaluan wanita, di sini disebutkan masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan wanita. Entah kemaluan wanita atau kemaluan hewan, na'udzubillah min dzalik. Itu ada pembahasan lain. Kalau laki-laki misalkan menggauli hewan, tetap wajib mandi. Atau menggauli wanita lain, na'udzubillah min dzalik. Atau menggauli laki-laki sama laki-laki, tetap wajib mandi di situ. Ya, hukumnya tetap wajib mandi. Begitu juga bagi wanita. Kemudian khurujul mani, yang kedua keluarnya mani. Entah dengan tidur, mungkin mimpi, atau dalam keadaan terjaga keluar maninya. Entah dengan menggauli yang halal atau menggauli yang haram. Semuanya ketika keluar mani wajib mandi, entah bagi laki-laki atau wanita. Kemudian yang ketiga al-haid, yaitu haid, ya, darah yang keluar dari rahim wanita. Yang keempat adalah nifas, yaitu keluar darah nifas setelah melahirkan. Kemudian yang kelima al-wiladah. Ya. Bisa jadi mungkin dia melahirkan tapi dia tidak nifas, tetap dia wajib mandi. Ya. Bisa jadi ada yang demikian. Wallahu a'lam. Ya, para ulama menjelaskan hal seperti ini. Ya, kalau demikian maka demikian, agar ketika terjadi kita paham, oh ini tetap wajib mandi. Yang keenam adalah al-maut, itu meninggal dunia. Adapun untuk orang meninggal dunia, muslim, mati syahid misalkan, maka tidak boleh dimandikan khusus mereka. Adapun untuk orang kafir, tidak harus dimandikan, tapi boleh dimandikan. Ya. Dan janin yang mungkin gugur sebelum 4 bulan, maka tidak harus dimandikan. Adapun setelah 4 bulan, maka dimandikan, karena telah nufikha fihi ruh, telah disebutkan, ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Ya. Jadi bisa kita simpulkan yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 untuk laki-laki dan wanita, 3 untuk wanita saja. Yang untuk laki-laki dan wanita, hubungan badan, keluar mani, dan mati. Itu pasti 3 itu. Laki-laki dan wanita. 3 selanjutnya khusus buat wanita saja. Setelah tadi 3, ditambah 3 lagi wanita yang haid, nifas, dan melahirkan. Kemudian kita tambah sedikit tentang furudul ghusl isnani. Kewajiban yang harus ada ketika mandi ada 2. An-niyah, yaitu niat. Ya, telah kita sebutkan. Rata-rata amalan itu harus ada niatnya. Kemudian yang kedua, ta'mimul badan bil ma', yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi harus ada 2 ketika seseorang mau mandi. Mungkin seseorang habis melakukan hubungan badan suami istri, maka dia harus niat untuk mengangkat hadas pada dirinya. Jangan dia langsung mandi kemudian dia sholat. Harus ada niat untuk mengangkat hadas pada tubuhnya, baru dia sholat. Kalau dia
langsung mandi tidak ada niat untuk mengangkat hadas, maka bisa jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mandinya belum benar. Dan air harus ada pada seluruh badan, harus rata. Misalkan ada orang niat mandi besar. Dia langsung nyemplung ke kolam air yang besar, kolam airnya. Dengan niat mengangkat hadas sudah selesai. Adapun sunnah mungkin dia berwudu terlebih dahulu, itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib bagi mandi ya adalah niat dan membasahkan air pada seluruh tubuh, meratakan air pada seluruh tubuh. Wallahu a'lam. Ya, mungkin 3 penjelasan ini yang berhubungan dari kitab Safinatun Najah bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.